hari kita harus semangat untuk mengikuti pembelajaran. Sekali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin anak-anak bisa lihat di papan tulis. Di sini hari ini kita mungkin belajar materi baru yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Oke, mungkin itu sesuatu yang baru untuk anak-anakku, baru kalian dengar. Tapi nanti setelah pembelajaran, anak-anakku insya Allah bisa paham apa yang dipelajari hari ini. Tapi sebelum kita memulai hari ini, saya anak-anakku mau lihat dulu, silakan tengok kanan kirinya dulu, lihat adakah temannya yang tidak datang hari ini. Silakan lihat dulu kanan kirinya. Ada yang tidak datang? Siapa yang tidak datang? Siapa? Adil. Oke, kalau gitu saya isi dulu absennya di Adil. Adil kenapa Adil? Kemudian siapa lagi? Jadi dari 20 cuma 2 yang tidak datang nih? Iya. Oke. Jadi anak-anak yang datang hari ini semoga tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Seperti biasanya kita berdoa dulu sebelum memulai aktivitas. Berdoa hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas memimpin temannya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Jadi seperti biasanya setelah kita berdoa, kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan yang menumbuhkan rasa atau jiwa nasionalis, yaitu kegiatannya adalah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Lagu kebangsaan kita hari ini yaitu Maju Kak Gentar. Hafal semuanya? Hafal, Pak. Oke, kalau gitu silakan berdiri semuanya. Kita menyanyi bersama.
bersama, kemudian kita menyanyikan jiwa-jiwa nasional. Jadi menyanyikan lagu aja. Oke, seperti tadi yang kita bahas pertama, Bapak mempunyai di sini tujuan pembelajaran. Apa sih yang kita ingin capai? Apa sih yang ingin kita pelajari supaya kita bisa mencapai tujuan kita hari ini? Silakan di sini. Hari ini kita akan memiliki dua tujuan pembelajaran. Kita tolong satu orang baca dulu yang pertama, silakan. Peserta didik. Tujuan pembelajaran. Peserta didik belajar menemukan pola dari berbagai situasi agar dapat digunakan kembali. Peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional. Oke, jadi hari ini kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Jadi yang sudah dibacakan di skrip, yang saya ulangi kembali. Yang pertama, kita mau belajar menemukan pola. Kemudian yang kedua, kita akan memahami konsep dasar berpikir komputasional. Nah, itu adalah pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial. Oke, mungkin tidak apa-apa ya karena harus semua mendengarnya. Nah, mungkin anak-anak bertanya-tanya, apa sih maksudnya itu Pak pengenalan pola Pak? Apa sih maksudnya itu berpikir komputasional? Bapak tidak akan jelaskan secara langsung, tapi kita terlebih dahulu untuk memahami itu, kita akan anak-anak akan menyimak sendiri, kemudian berpikir sendiri supaya anak-anak bisa menangkap sendiri. Kalau nanti tidak paham atau kurang paham, nanti bisa bertanya sama Bapak. Oke? Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, saya mau kita fokus dulu nih supaya semuanya semangat, oke? Semangat dan fokus. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Diharap fokus dalam melihat atau mendengar pembelajaran. Nah, sebelum Bapak jelaskan, Bapak dulu mau tampilkan video. Ini berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Silakan anak simak semuanya. Kira-kira nomor berapa yang muncul? Kita lihat apakah benar. Masih ada. Kita lihat apakah semuanya bisa. Triangle, circle, square. Triangle, circle, square. Triangle, circle. Seperti apa?
belum paham semua maksudnya. Tapi semua bisa menjawab tadi kan? Nah, itu sebenarnya gampang. Ini adalah pengulangan pola. Ini A-nya 2 kali, B 2 kali, A 2 kali, B 2 kali, kemudian A 2 kali. Polanya terus berulang-berulang dan konsisten atau tetap. Maka kotak yang kosong tadi itu berisi A karena hanya ada 2. Itu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi, yaitu pengulangan pola. Nah, untuk lebih paham, Bapak punya beberapa gambar di sini. Nanti akan saya tunjuk satu persatu untuk naik mengisi apa isi gambarnya. Oke, saya ulang dulu. Paham kan itu pengulangannya? Itu adalah pengulangan pola. Nah, ini. Nah, ini kita mulai dari pengulangan pola berganti. Di sini ada mobil yang mau berjalan, tapi ada jalanannya yang kosong. Kira-kira dia mau diisi gambar apa? Di atas ini ada gambar segitiga, bintang, segitiga, bintang, kosong. Kemudian ada juga kosong. Sekarang saya mau tunjuk Adil, isi dulu yang kolom pertama ini. Kira-kira dia diisi gambar apa kira-kira? Yang lain perhatikan nih, nanti kita koreksi dia benar atau tidak. Oke? Ya itu. Sama itu sana masih ada satu foto. Oke, silakan kembali. Jangan tepuk tangan dulu, lihat dulu sudah betul atau kurang tepat. Silakan dilihat dulu. Kira-kira. Ada mengisi segitiga di sini, ini juga segitiga. Apakah sudah betul? Kenapa bisa betul? Apa alasannya? Kenapa bukan bintang? Karena sampingnya bintang. Oh, sampingnya bintang. Sedangkan pola ini berulang terus bintang, segitiga, bintang, dan segitiga. Tepuk tangan untuk Adil. Sekarang yang gambar kedua, saya mau suruh Syahri ini. Nah, tepuk tangan untuk Syahri ini supaya semangat. Silakan Syahri ini. Kasih besar-besar gambar hari ini. Iya. Oh, Syahri ini mengisi kotaknya dengan gambar bintang. Silakan lihat dulu dengan seksama. Apakah sudah betul? Betul, karena ini adalah pola berulang. Segitiga, bintang, segitiga, dan bintang. Tepuk tangan untuk Syahri ini dulu. Jadi terasa natur sudah misalnya sini pada di ini dia sudah tidak berulang ini. Yang saya hapus dulu yang sebelum ini kita lihat. Nah, perhatikan dulu gambar yang ini. Ini sudah tidak satu kali, tidak bukan lagi lingkaran segitiga lingkaran, tapi lingkaran segitiga. Kosong tadi. Silakan diperhatikan dulu. Sekarang saya masuk arsil. Arsil mana arsil? Nah, mana arsil? Kira-kira mau gambar apa di sini isinya? Lihat dulu semuanya. Arsil mengisi di sini kosongnya, kotak kosongnya diisi lingkaran segitiga 2.
Silakan lihat. Apakah sudah betul? Kenapa alasannya betul? Karena kenapa? Kenapa Miss? Oh, malu. Karena ini sesuai dengan pola yang pertama. Lingkaran satu, kemudian segitiganya ada dua. Jadi dia berulang ke belakang. Jadi namanya pengulangan pola. Kalau kita sudah dapat polanya, maka ke belakang itu pasti polanya sama. Polanya sama. Oke, tepuk tangan dulu untuk Asim. Nah, jadi pengulangan pola itu sebenarnya anak bukan cuma dalam bentuk gambar, bisa angka, bisa kegiatan sehari-hari bahkan. Tapi untuk kegiatan sehari-hari belum kita pelajari, mungkin kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita akan cuma belajar pengulangan pola dalam angka, huruf maupun gambar bentuk. Nah, sekarang Bapak ini contohnya. Nah, ini dia pengulangan pola angka. Silakan diperhatikan dulu. Nanti akan saya tunjuk satu orang. Lihat, untuk gambar pertama ada angka 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 0, 0, 0, 0. Kita lihat dulu pola yang pertama. Ini ke sini bertambah berapa? 2. Yang ini ke sini bertambah berapa? 2. Wah, betul sekali. Jadi otomatis ini ke sini bertambah 2. 6 ditambah 2 berapa? 8. Jadi ini adalah pola bilangan loncat. Dia setiap kolom bertambah 2. Jadi setelah di sini berapa? 10. Kemudian 12. Paham? Jadi pola itu tidak selamanya bilang harus angkanya berulang-ulang terus. Ada yang namanya pola bilangan loncat. Nah, sekarang ada tidak yang berani mengisi kolom yang gambar kedua? Coba angkat tangan. Yang belum? Alvis, oke, silakan Alvis. Nah, berapa kira-kira di situ? Kita lihat, jelaskan ke temanmu apa mengisikan ini, apa maksudnya ini. Jelaskan sama teman-teman. Coba kalian yang mulia jelaskan coba. Apa? Kenapa bisa 12 di situ? Karena ditambah 3. Oke, karena ditambah 3. Betul sudah? Betul. Jadi nama tulis semuanya bertambah 3. Bukan tulis. Nah, jadi tadi kita sudah lihat pola bergambar dan pola bilangan loncat. Nah, jadi anak-anakku sudah, insya Allah sudah tahu, sudah gampang juga itu penggunaan pola kan? Gampang, betul. Nah, untuk lebih memahami apa itu sebenarnya pengulangan pola dan berpikir komputasional, Bapak di sini punya video pembelajaran. Sambil nanti Bapak putar videonya, sambil Bapak jelaskan. Jadi semuanya fokus. Oke, silakan diperhatikan.
sistematis dan terstruktur, sehingga solusi yang dihasilkan dapat dijalankan oleh manusia ataupun komputer. Berpikir komputasional bukan hanya tentang menggunakan komputer saja, tetapi tentang mengembangkan pola pikir untuk menyusun penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien tentunya. Penyelesaian masalah dengan efektif dan efisien tentunya. Maka penyelesaian masalah dengan Nah, jadi perhatikan di sini. Jadi di sini dijelaskan bahwa apa itu berpikir komputasi, Bro. Jadi tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang kedua, kita mau mengetahui apa sih sebenarnya itu berpikir komputasi, Di sini dijelaskan bahwa proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang digunakan oleh komputer, atau bahasa singkatnya kita berpikir, kita mau diajarkan berpikir seperti komputer. Pak, biasa ada pertanyaan, Pak, apa sih itu berpikir seperti komputer? Berpikir seperti komputer itu berpikir secara logis, sistematis, dan terstruktur. Jadi ada tiga, yaitu berpikir secara logis, sistematis, dan terstruktur. Nah, itu gunanya berpikir komputasi, kemudian berpikir komputasional itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Kita bisa memecah masalah-masalah itu menjadi bagian-bagian kecil. Kita bisa mengetahui pola-pola yang terjadi dalam permasalahan kita. Nah, itu untuk selanjutnya akan dijelaskan lagi di video ini. Silakan diperhatikan semua. Jadi sudah tahu semua apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah seperti apa? Komputer. Betul. Silakan selanjutnya. Lalu apakah penting berpikir komputasional itu? Iya, betul sekali. Berikutlah adalah manfaat berpikir komputasional. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan mudah, membantu membuat keputusan yang lebih baik, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur, membantu menghemat waktu dan lebih efisien, membantu beradaptasi dengan teknologi, mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi. Mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi. Dengan teknologi. Nah, ini pentingnya berpikir komputasional. Atau fungsinya, apa sih manfaatnya kita berpikir komputasional? Di sini ada 6 manfaat yang dijelaskan. Silakan coba hasil baca yang pertama. Kasih besar suaranya. Membantu. Menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Kalau kita mampu berpikir seperti komputer, kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Itu manfaatnya kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, silakan Fadil. Membantu membuat keputusan yang lebih baik. Membantu membuat keputusan yang lebih baik. Kalau kita ada masalah atau kita mengambil keputusan, kalau kita mampu berpikir secara komputasional, kita mampu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, silakan Rahmat Hidayah. Mengajarkan cara berpikir Rahmat Hidayah tadi. Marulun nama baca. Sampai lagi nanti membaca Dina. Oke, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Oke, yang kelima silakan Salwa. Keempat. Membantu mengambil waktu yang lebih efisien. Oke, yang kelima silakan Suti. Membantu beradaptasi dengan teknologi. Mampu. Oke, kemudian yang keenam Zikri, silakan. Mengembangkan
dijelaskan itu semua kita pelajari. Kemudian ada yang dimaksud dengan abstraksi, yaitu menyaring informasi yang tidak penting. Kita hanya mengambil informasi-informasi penting saja. Kemudian yang ketiga, pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, ini yang dipelajari tadi di pembelajaran pertama, oke? Yaitu mengidentifikasi kesamaan pola dalam berbagai permasalahan. Kemudian yang ketiga terakhir, algoritma thinking atau berpikir algoritma. Jadi ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, pattern recognition atau pengulangan pola. Yang keempat adalah algoritma thinking atau berpikir algoritma. Nah, tapi dari keempat ini fokus pembelajaran kita hari ini cuma kita mau bahasnya satu persatu dulu. Kita mau bahas tentang pengenalan pola seperti yang kita pelajari tadi di pertama. Oke? Paham semuanya? Paham. Yang video ini ada tidak yang mau ditanyakan? Silakan angkat tangan kalau ada. Oh, ada pertanyaan dari Suci. Silakan. Oke, silakan. Oh, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana mengenali suatu pola? Kita berikan tepuk tangan dulu Suci. Betul sekali. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana mengenali mengenali suatu pola. Betul sekali. Mungkin Suci bertanya-tanya dari tadi. Kita tadi ada gambar perulangan pola, ada gambar pola bilangan loncat. Suci bertanya, Pak, bagaimana caranya supaya dikenal itu pola supaya lebih cepat ditahu? Nah, kita lihat pembelajaran ini. Ada di sini materinya, kebetulan sudah saya siapkan. Ini. Sesuai pertanyaannya Suci tadi di sini. Kebetulan saya Bapak sudah buat. Kita yang pertama untuk mengenali suatu pola, kita harus mengamati data atau informasi yang ada. Kemudian identifikasi kesamaan. Harus dilihat sama kayak tadi ini seperti tadi itu. Pola gambar segitiga dulu, baru bintang, segitiga lagi baru bintang. Jadi kita identifikasi, oh ternyata polanya adalah setelah segitiga baru gambar bintang. Setelah gambar bintang kembali ke gambar segitiga. Itu dimaksud dengan mengidentifikasi kesamaan. Kemudian gunakan pola yang diketahui untuk menyusun strategi penyelesaian masalah. Kalau sudah kita tahu ternyata polanya bintang segitiga, maka ke belakangnya sisa kita itu yang benar. Oke, paham semuanya? Oke, kalau itu saya rasa masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada? Sudah mengerti semuanya? Mungkin malu-malu nih. Karena sesuai dari perkataannya Bapak bahwa kita fokusnya hari ini adalah kita mau mengenali tentang pengenalan pola. Maka hari ini Bapak akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok dulu untuk menyelesaikan. Di sini Bapak punya lembar kerja kelompok untuk diselesaikan. Di sini terdapat beberapa macam-macam persoalan tentang pengenalan pola. Kalau anak-anak bersama teman kelompoknya sudah bisa menyelesaikan ini, insya Allah materi tentang pengenalan pola, insya Allah anak-anak pasti paham. Oke, karena di sini saya bagi 4 kelompok saja nih. Kelompoknya saja ini yang di Lebur. Saya ini bergabung dengan kelompok sana. Siapa? Asil bergabung ke belakang. Nah, kelompoknya screen. Aldi di sini nih bergabung sama kelompoknya Salwa. Oh ya, sebelumnya karena terdapat 4 kelompok, maka kelompoknya saya bagi dengan 4 pilar berpikir komputasional. Berarti kelompoknya Suci kita namakan kelompok dekomposisi.
kedua, Bapak sudah tuliskan petunjuk pekerjaannya, langkah-langkahnya secara sistematis. Tidak usah buang-buang waktu Bapak bacakan, silakan dibaca sendiri. Oke, petunjuk pekerjaan ini mau apa ini? Oke? Silakan dikerjakan. Dikerja bersama kelompoknya ya. Waktunya, karena sudah mepet waktunya 15 menit saja di. Bisa? Bisa semuanya? Saya ulangi, bisa semuanya? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Oke, Al-Quran.
pokoknya Salma sudah mau selesai.
Sesuai dengan Bapak tadi, kita akan presentasi ke kelompok. Saya mau kelompok algoritma silakan naik. Karena dia tadi yang pertama selesai. Jadi kita mau cepat-cepat semuanya. Ayo nih. Yang lain perhatikan di tempat tertenang pilih. Silakan ditampilkan hasil kerja kelompoknya. Seperti semua ini supaya dilihat. Aldi silakan bacakan, silakan temannya sudah di depan Aldi. Saya lain kita perhatikan dulu, kita perhatikan. Hehehe. Jelaskan itu teman-teman yang masih. Teman ini adalah kerja kami. Oke, masih malu-malu kelompok algoritma. Saya saja tanpa Pak jelaskan ini. Jadi ya teman-teman atau anak-anak semua, lihat dulu hasil pekerjaannya dengan kelompoknya ini. Apakah ini sudah benar semua kerjanya? Setiap garis merah dari kelompok ini dikasih garis mendatar. Apakah semua benar itu? Sudah benar. Oke, kalau begitu kalau warna kuning? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke. Kalau warna birunya sudah? Sudah Pak. Apakah ini sudah sesuai dengan pemulangan polanya? Sudah Pak. Oke, kalau begitu selanjutnya kita jelaskan ini. Oh ini, bisa boleh. Jelaskan ini apa? Jelaskan kita ulang lagi. Ya, silakan dijelaskan. Teman-teman, ini adalah kerja. Ini adalah bilangan ganjil 1, 2, 5, 9. Ini adalah pola bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Ini adalah pola bilangan lompat bertambah 3, 6, 9, 12, 15. Ini adalah pola bilangan lompat bertambah 5, 10, 15, 20, 25. Ini adalah pola bilangan berkurang 24, 20, 16, 12, 8, 4.
Ini adalah pola bilangan berkurang 10, 100, 20, 80, 70, 60, 50. Itulah hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah dulu untuk semuanya. Walaupun sedikit gugup tampil, tapi namanya juga pertama kali tampil, namanya latihan. Dan tapi alhamdulillah pekerjaannya sudah benar. Kita berikan dulu tepuk puncak untuk kelompok algoritma. Oke. Atau ada yang bertanya dari kelompok algoritma? Sudah atau sudah sesuai dengan jawabannya ini? Oh, sudah. Kalau begitu silakan kelompok algoritma. Saya mau satu lagi yang tampil walaupun pekerjaannya mungkin sama, tapi saya mau satu kelompok saya tampil ini karena waktunya sudah mau selesai. Yang berani bicara di depan, kelompok mana kira-kira yang bagus? Nah, kelompoknya ini yang laki-laki banyak. Silakan sekali cepat. Semuanya naik. Kita putar yang melihat untuk kelompok abstraksi. Oke, silakan. Perkenalkan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abstraksi. Oke. Mau akan mempresentasikan. Oke, langsung. Nah, kita aja langsung presentasikan ya. Atau teman tak? Oh, aku sama. Siapaan yang sama? Aku masuk ke yang pertama. Jelaskan teman-teman tadi. Ya. Ini lalu gambar dari. Itu adalah pola bergaris. Oke, masih gugup juga. Kita ada kelompok 3. Kelompok abstraksi, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok abstraksi. Jadi karena saya lihat juga jawabannya sama semua dan semuanya alhamdulillah sudah paham. Kita beri tepuk puncak dulu untuk kelompok abstraksi. Kelompok abstraksi. Oke, silakan turun semua. Kelompok luar sama ini silakan kumpul dulu ya. Karena waktunya sisa sedikit tidak. Oke, alhamdulillah semua Oke, alhamdulillah semuanya pekerjaannya sudah bagus. Tapi karena kita terburu waktu jadi yang sempat tampil cuma 2 kelompok saja nih. Oke, pertemuan selanjutnya mungkin 5 kelompok akan bisa tampil. Oke, alhamdulillah semua sudah paham tentang pengenalan pola. Kemudian oke, nah setelah kalian lakukan semuanya, saya mau tanya dulu, apakah dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji? Sudah paham semua? Nah, kalau begitu sudah paham semuanya, berarti kita sudah sampai pada kegiatan akhir kita atau pada
Oke, siapa yang tahu apa itu berpikir komputasional? Coba katakan. Berpikir komputasi atau Salwa tahu Salwa? Silakan baca Mas Salwa. Oke, Anda bilang Salwa berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer. Tepuk tangan untuk Salwa. Masih ada tidak yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini satu orang? Saya minta satu orang lagi. Coba angkat tangan. Oke, Suci, silakan Suci. Oh, silakan berdiri, kita berdiri. Oke, tepuk tangan untuk Suci. Suci menyimpulkan tentang apa itu pengenalan pola. Pola bilang Suci kita mengidentifikasi kesamaan mengidentifikasi kesamaan apa ya? Oh, kesamaan atau keteraturan untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke, kalau begitu sekali lagi tepuk semangat, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang untuk menguji kemampuan anak-anakku, di sini ada Bapak punya 5 pertanyaan singkat. Waktunya singkat saja nih untuk mengenal apakah anak paham semua pemateri hari ini. Bapak punya 5 pertanyaan singkat yang ganda. Ini dikerjakan secara mandiri atau sendiri-sendiri, tidak secara kelompok di. Waktunya 3 menit saja. Langsung percepat saja. Tidak boleh menyontek, tidak boleh menyontek. Iya, tulis nama tak di atas, nama, tulis namanya. Tidak kerja kelompok ini kerja secara mandiri. Itu yang ada di pertanyaan itu ada muncul semua tadi di pembelajaran kita tadi. Jadi saya rasa gampang ya.
Halo. Halo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk pokok. Oke, semuanya. Jadi bukan cuma di awal pembelajaran, di akhir tetap sampai akhir pembelajaran kita harus tetap fokus. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak sedikit menambahkan atau mengulang pembelajaran hari ini. Jadi hari ini itu kita belajar tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara-cara berpikir untuk menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh komputer. Dan bagaimana itu dilakukan secara komputer? Komputer itu menyelesaikan masalah secara logis, sistematis, dan terstruktur. Oke. Kemudian berpikir komputasional terdiri dari berapa pilar? 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, pola. Yang keempat, algoritma. Kemudian tadi kita juga belajar tentang pengenalan pola. Oke, jadi seperti itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semua, bisa masuk di kepalanya walaupun sedikit. Sampai rumahnya nanti ingat-ingat kembali pembelajaran hari ini, dicatat-catat supaya pembelajaran kita hari ini tidak asal lewat saja. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Bapak sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi anak-anakku hari ini. Banyak-banyak Bapak mengucapkan terima kasih karena anak-anakku semua sudah semangat dalam belajar. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.